Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran, berat, dan juga tinggi. Sifat dari pertumbuhan yang pertama irreversible atau tidak bisa ke bentuk semula. Yang kedua bersifat kuantitatif, artinya bisa diukur. Alat ukur pertumbuhan pada tumbuhan bisa menggunakan penggaris atau alat berupa auxanometer. Perkembangan artinya proses kematangan atau pendewasaan. Ciri khas perkembangan yaitu tumbuhan siap bereproduksi. Sifat dari perkembangan yang pertama irreversible, artinya tidak bisa ke bentuk semula. Yang kedua bersifat kualitatif atau tidak bisa dinyatakan dengan angka. Contohnya tumbuhan berputik dan berbuah. Perkecambahan merupakan proses tumbuhnya biji menjadi tanaman. Proses perkecambahan yang pertama imbibisi, air masuk ke dalam biji. Yang kedua hormon absisat non-aktif. Yang ketiga hormon giberelin menjadi aktif. Yang keempat hormon giberelin merangsang aleuron atau kulit tipis biji untuk menghasilkan enzim amilase, maltase, dan protein perombak. Yang kelima, terjadi metabolisme, sehingga terbentuklah radikula atau calon akar, cauliculus atau calon batang, dan plumula atau calon daun. Jenis perkecambahan yang pertama ada epigeal, di mana perkecambahan ini kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah. Contohnya pada tumbuhan buncis. Yang kedua, hipogeal. Kotiledon tetap berada di dalam tanah. Contohnya pada kacang polong. Jenis pertumbuhan dan perkembangan yang pertama ada pertumbuhan primer. Terjadi pada semua tumbuhan. Dilakukan oleh meristem apikal atau ujung. Letaknya ada pada apikal atau ujung batang dan akar. Meristem apikal batang terdiri dari yang pertama ada bagian meristem apikal, yaitu bagian yang aktif membelah. Kemudian ada protoderma, yaitu bagian yang membentuk epidermis. Yang ketiga ada meristem dasar, yang berfungsi untuk membentuk jaringan dasar atau parenkim. Selanjutnya ada prokambium, yaitu jaringan pengangkut berupa xilem dan phloem. Yang selanjutnya ada tunas samping atau aksilar yang berfungsi untuk membentuk cabang pada batang. Meristem apikal pada akar, yang pertama ada bagian tudung akar atau kaliptra yang berfungsi sebagai pelindung dan juga pelumas. Terdapat 3 zona akar. Yang pertama zona pembelahan atau meristematik. Di bagian ini terdapat meristem apikal yang selnya terus membelah. Kemudian yang kedua ada zona pemanjangan atau elongasi, terjadi pemanjangan sel. Yang ketiga ada zona pendewasaan atau diferensiasi yang berfungsi sebagai tempat pematangan sel, dan di bagian ini terdapat rambut akar. Jenis pertumbuhan dan perkembangan ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan ini menyebabkan tumbuhan membesar ke samping. Terjadi pada tumbuhan gimnosperme atau tumbuhan biji terbuka dan dikotil. Pertumbuhan sekunder itu dilakukan oleh meristem lateral atau meristem samping. Meristem lateral ini berupa kambium. Kambium terdapat 2 jenis, ada kambium vaskular atau kambium pembuluh dan kambium velogen atau kambium gabus. Kambium vaskular atau kambium pembuluh terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada kambium intravaskular, yaitu bagian luar itu akan membentuk phloem sekunder, kemudian bagian yang ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Kambium intravaskular inilah yang akan membentuk lingkaran tahun. Dengan adanya lingkaran tahun ini, maka bisa diketahui umur dari suatu pohon.
Yang kedua ada kambium intervaskular yang berfungsi dalam membentuk jari-jari empulur. Meristem lateral batang dikotil terdiri dari bagian phloem, xilem, kemudian ada kambium intervaskular, kambium vaskular. Kedua kambium ini disebut dengan kambium vaskular. Kemudian ada bagian korteks dan bagian epidermis. Kambium velogen atau gabus membelah ke arah luar membentuk velum atau kulit kayu dan membelah ke arah dalam membentuk veloderm atau jaringan gabus. Kambium velogen ini membentuk periderm atau pengganti epidermis batang. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada faktor internal berupa genetik, yaitu faktor yang diturunkan dari induk. Yang kedua ada fitohormon atau hormon pada tumbuhan. Hormon-hormon ini berupa hormon auksin, giberelin, sitokinin, gas etilen, asam traumalin, asam absisat, dan kalin. Disingkat dengan AGI, SIGA, AAK. Hormon auksin atau IAA, Indo-Acetic Acid. Penemunya yaitu Frits Went dari Belanda. Fungsi dari auksin ini yang pertama pemanjangan sel, yang kedua pertumbuhan apikal atau ujung batang, yang ketiga dominansi apikal, dan yang keempat partenokarpi atau buah tanpa biji. Hormon giberelin atau GA, gibberellic acid, pertama kali ditemukan pada jamur Gibberella fujikori. Fungsinya sebagai pembesaran sel, yang kedua merangsang perkecambahan, yang ketiga partenokarpi atau buah tanpa biji, dan yang keempat merangsang pembungaan. Hormon sitokinin. Fungsinya yang pertama pembelahan sel atau sitokinesis, yang kedua mencegah penuaan, yang ketiga pertumbuhan ujung akar, yang keempat menghambat dominansi apikal, yang kelima pertumbuhan cabang batang. Gas etilen berfungsi yang pertama sebagai pematangan buah, yang kedua bersama dengan auksin memacu pembungaan, yang ketiga bersama dengan giberelin mengatur rasio bunga jantan dan betina. Asam traumalin berfungsi dalam hal yang pertama regenerasi atau penutup luka, yang kedua memperbaiki jaringan yang rusak dengan membentuk kalus atau jaringan muda. Asam absisat. Fungsinya yang pertama bekerja saat lingkungan tidak mendukung, misalnya pada kondisi kemarau. Yang kedua menyebabkan biji dormansi atau istirahat. Yang ketiga meranggas, yaitu pengguguran daun. Dan yang keempat membantu proses penutupan stomata ketika cuaca sangat panas. Hormon kalin fungsinya sebagai organogenesis atau pembentukan organ. Jenis-jenis kalin yang pertama ada antokalin berfungsi dalam pembentukan bunga, yang kedua ada filokalin dalam pembentukan daun, yang ketiga ada kaulokalin pembentukan batang, dan yang keempat ada rizokalin dalam pembentukan akar. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari luar atau faktor eksternal. Yang pertama ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini berpengaruh terhadap auksin. Auksin akan rusak jika terkena cahaya matahari langsung, sehingga menyebabkan tumbuhan membelok ke arah cahaya matahari. Cahaya matahari juga berperan dalam fotoperiodisme, yaitu respon tanaman terhadap lamanya penyinaran. Jenis fotoperiodisme ini yang pertama ada short day plant atau SDP, yaitu tanaman yang membutuhkan malam lebih lama dari siang untuk berbunga. Contohnya ada tumbuhan dahlia, tembakau, krisan, dan aster. Yang kedua ada long day plant atau LDP, tanaman yang membutuhkan siang lebih lama dari malam untuk berbunga. Contohnya tumbuhan gandum, kentang, dan bayam. Yang ketiga ada neutral day plant atau NDP,
Tumbuhan ini tidak berpengaruh terhadap lamanya penyinaran. Contohnya ada padi dan jagung. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari cahaya matahari bisa menyebabkan etiolasi, yaitu pertumbuhan cepat di tempat gelap. Daun kuning atau klorosis, batang tinggi dan kecil. Faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya ada nutrisi. Nutrisi ini dibagi menjadi dua, ada berupa makronutrisi yang disusun atas atom C, H, O, N, S, P, K, Ca, dan Mg. Kemudian ada mikronutrisi, yaitu ada atom Cu, Zn, Fe, Mn, Cl, dan B. Faktor eksternal selanjutnya ada air, pH, suhu, kelembapan. Dan terakhir ada vitamin yang berfungsi sebagai koenzim.